Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Masih bersama dengan saya Mas Purwo. Nah, pada kesempatan kali ini ya teman-teman, saya akan membahas tentang perlunya surat izin usaha ya teman-teman. Bagi usaha apapun itu ya teman-teman, terutama kita yang berusaha di bidang UMKM ya teman-teman. Nanti syaratnya itu apa, terus kita perlunya itu apa ya kita mengurus surat izin usaha itu ya teman-teman. Tentunya kita sebagai yang berkecimpung di bidang usaha ya teman-teman. Tentunya nanti suatu saat itu surat izin usaha ini perlu ya teman-teman. Tapi kita kalau misalkan baru merintis usaha ya itu dikesampingkan dulu. Tapi kan nanti pada waktunya kita memang harus mengurus surat izin usaha tersebut ya teman-teman. Tapi kriteria apa saja yang pada saatnya kita harus mengurus surat izin usaha tersebut ya teman-teman. Tentunya teman-teman kalau misalkan kalau baru merintis ya santai aja dulu, nggak usah ngurus izin usaha dulu teman-teman, karena juga baru merintis itu fokus pada pengembangan usaha dan fokus juga misalkan kita prospeknya lancar, usahanya itu memang sudah passionnya di situ, memang sudah jalan ya. Nanti kalau misalkan sudah berjalan setahun, 2 tahun itu ya teman-teman sudah perlu mengurus surat izin usaha tersebut. Tentunya surat izin usaha ini kan sekarang sudah bisa online di oss.go.id. Nah, teman-teman nggak perlu bayar di surat izin usaha ini, kan gratis dari pemerintah ya teman-teman, khusus untuk UMKM ya teman-teman. Tentunya di bidang-bidang tertentu, di sektor-sektor tertentu gratis, tinggal download aja, nanti kita teman-teman tinggal melengkapi persyaratannya, lalu tinggal download aja, nggak nyampe 10 menit surat izin usaha sudah keluar. Nah, perlunya untuk apa surat izin usaha ini teman-teman? Yang pertama dari segi legalitas kita diakui oleh pemerintah. Nah, itu tentunya teman-teman yang UMKM ini kalau ada legalitasnya ya teman-teman terdaftar itu ya nggak perlu khawatir. Nanti kalau ada sengketa kasus dan sebagainya, tentunya teman-teman ini ada legalitasnya. Misalkan ada sengketa, terus misalkan ada masalah, ya namanya orang usaha kan ada masalah ya teman-teman, ada masalah apa aja, kendala administrasi, kendala sebagainya, kita kalau ada surat izinnya itu sudah enak ya teman-teman. Maksudnya kita diakui oleh pemerintah. Nah, kemudian kalau untuk permodalan di surat izin usaha ini, kalau kita misalkan ya namanya juga orang modal, mau nambah modal ke bank atau ke lembaga pembiayaan, tentunya surat izin usaha ini juga diperlukan ya teman-teman. Ya tentunya teman-teman ini untuk usaha apa aja ya teman-teman, tapi saya khususkan ya teman-teman ini, saya kan bidangnya di perkreditan ya teman-teman. Tentunya buat teman-teman yang di usaha kredit barang, tentunya ini juga sangat perlu ya teman-teman. Tapi nggak usah khawatir, ini di domisilinya itu kita nggak perlu punya kantor ya teman-teman. Domisilinya bisa ke rumah pribadi atau kontrakan juga bisa didaftarkan ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir mikirin, saya mikirkan dulu, saya harus punya apak dulu, harus punya tempat usaha dulu, itu nggak harus seperti itu ya teman-teman. Itu gunanya ya teman-teman, itu adalah syaratnya itu sekarang dipermudah ya teman-teman. Nggak harus ada kita ruko, misalkan nggak harus nyewa ruko dulu, nggak ya teman-teman. Misalnya yang ngontrak ataupun punya rumah sendiri, ya rumah aja yang didaftarkan sebagai domisili usaha itu ya teman-teman. Tentunya teman-teman kemarin banyak yang ragu mau mengajukan surat izin usaha ini, ya kendalanya seperti itu. Nah, sekarang juga dipermudah. Nah, itu kan untuk permodalan. Nah, kemudian kalau untuk misalkan kita berkreditan untuk penagihan dan sebagainya, kita tuh resmi, kita ya teman-teman, kita tuh resmi terdaftar. Nah, jadi kita sebagai lembaga yang ya tentunya kan sudah diakui ya teman-teman, kita sebagai yang sudah punya izin. Jadi kalau kita menagih pun juga enak mencantumkan usaha ini untuk menagih penagihan dan sebagainya, karena di usaha kredit ini kan rawan juga terjadi penyelewengan, terjadi sengketa dan sebagainya, rawan terjadi bahan prestasi atau orang-orang yang melakukan gagal bayar dan sebagainya, itu kan ada. Nah, kita kalau misalkan kalau cuma kredit per pribadi nggak ada surat izin, ya istilahnya mereka juga menyepelekan juga ya teman-teman, menyepelekan ya ini hanya kredit orang per orang pribadi. Jadi kalaupun mereka kita menuntut ya agak susah juga ya teman-teman, karena ini hanya pribadi per pribadi aja, kita kurang kuat ya istilahnya. Kalau kita diakui oleh pemerintah kan enak ya juga teman-teman, kita juga misalnya ada perlindungan hukum dan sebagainya. Berarti itulah ya teman-teman kira-kira perlunya ini mengurus surat izin usaha ya teman-teman. Tentunya kalaupun kita nggak online ya teman-teman, minimal dari RT RW dulu bisa. RT RW kan sekarang juga bisa mengeluarkan surat izin usaha, minimal surat domisili usaha. Nah, kalau misalkan lebih baiknya lagi ya juga ke kelurahan juga kita bisa urus. Tapi kemarin terakhir saya mengurus ke kelurahan, ya disarankan mereka sudah nggak menerbitkan ya teman, mereka nggak menerbitkan surat usaha lagi.
yang menerbitkan langsung dari pemerintah, yaitu di situs webnya di oss.go.id. Nah, itu ya teman-teman, kiranya teman-teman yang punya usaha, mendirikan usaha sekian lama telah berjalan, belum mengurus surat izin usaha, ya teman-teman, usahakan diurus ya teman-teman. Nanti suatu saat itu berguna ya teman-teman. Suatu saat itu berguna ya teman-teman, misalkan mau kredit, usaha kredit kepemilikan rumah dan sebagainya. Kalau teman-teman punya surat izin usaha itu bisa seenggaknya itu menambah penilaian dari misalkan lembaga kredit tersebut, lembaga pembiayaan tersebut ya teman-teman, itu bisa menjadi nilai plus juga. Nah, kalau surat izin usaha itu juga kita memberi nilai kita plus juga. Kita misalkan mengajukan surat penawaran, ya kita ada izinnya, nah, misalkan nama usaha kita ini gitu. Nah, kita ada ya teman-teman itu loh. Itu menambah kekuatan juga ya teman-teman. Maksudnya menambah kita nilai jual kita juga ya teman-teman. Nah, itulah pentingnya mengurus atau pentingnya punya surat izin usaha ya teman-teman. Saya ingatkan juga untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman juga sedikit tentang pentingnya kita kalau misalkan sudah mendirikan usaha, sudah berjalan, nah kita kira-kira usaha itu mapan ya, kita memang usahanya di situ, passionnya di situ, ya uruslah izin tersebut ya teman-teman, karena banyak manfaatnya. Kalaupun manfaatnya kita nggak rasakan sekarang, ya mungkin waktu-waktu yang akan datang itu ya teman-teman. Tentunya kalau misalkan ada lembaga, ada pelatihan dari pemerintah dan sebagainya, kalau kita terdaftar pelatihan UMKM dan sebagainya, itu manfaatnya juga ya teman-teman. Kita juga bisa mendapatkan fasilitas itu dari pemerintah, ya nggak harus pinjaman juga nggak masalah tuh kan. Kadang-kadang ada pelatihan-pelatihan, ada seminar-seminar, kalau kita ada usahanya terdaftar kan, kita mau ikut itu juga enak ya teman-teman. Nah, kemudian itulah diantaranya manfaat-manfaat kalau kita mempunyai surat izin usaha tersebut ya teman-teman. Ya tentunya mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kalau ada saran dan kritik silahkan di kolom komentar, silahkan like, subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya untuk update video-video terbaru dari saya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.